Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 21 Jumadal Akhirah tahun 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022, kita melanjutkan kajian rutin kita seputar kajian fikih, dan lanjutannya insyaallah di bagian terakhir dari kutaib yang sudah kita pegang tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di kutip ini, kutip artinya buku kecil. Kita lihat di bagian belakang ada disampaikan hadis Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga dia berwudu. Maka ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena resikonya salat seseorang tidak akan diterima tanpa berwudu. Apalagi pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia meniti satu jalan, di situ dia nyempetin belajar agama, maka akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat kita, harapannya adalah menjadi ibadah yang diterima. Dan tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sholat seseorang tidak akan diterima sampai dia berwudu. Dan tentunya kita tidak akan faham wudu seperti apa kalau kita tidak mempelajari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari halaman 3, dari awal disampaikan bahwa ketika seseorang ingin berwudu, maka hendaklah dia berniat di dalam hatinya, kemudian dia membaca basmalah, dia mengucapkan bismillah. Sebagian ulama membolehkan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan sebagian ulama mengatakan cukup dengan membaca bismillah saja, atau apabila seseorang membaca bismillah maka sudah dikatakan cukup, sebagaimana itu disebutkan dalam riwayat yang ada di halaman 3, hadits riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian setelah itu baru dia ketika berwudu mulai membasuh telapak tangannya
sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan berkumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan istinsyak dan istinthar. Artinya adalah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Dalam bahasa Arab, memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak, kemudian mengeluarkannya namanya istinthar. Setelah selesai itu dilakukan sebanyak 3 kali, maka lanjutannya adalah dia membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian ketika membasuh wajah, termasuk sunnah yang perlu diingat apabila seseorang punya jenggot yang lebat. Ini termasuk sunnah dalam membasuh wajah adalah dia menyela-nyela jenggotnya. Dia pastikan air sampai ke seluruh bagian rambut atau jenggotnya sampai ke kulit. Ini termasuk mungkin bisa dikatakan sunnah yang terlupakan. Tapi kalau memang tidak rezeki, nggak punya jenggot, maka dipastikan dia membasuh wajah. Dan wajah itu kata para ulama, awal tempat tumbuh rambut sampai akhir sini, dan dari ujung kuping kanan sampai ujung kuping kiri itu namanya wajah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membasuh tangan sampai siku 3 kali. Didahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Caranya boleh dimulai dari ujung tangan sampai siku, dan boleh juga dimulai dari ujung siku sampai ujung tangan, keduanya dibolehkan. Lalu selanjutnya dia mengusap kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali saja. Adapun anggota wudhu yang lain cukup dibasuh 1 kali, boleh 2 kali, dan termasuk sunnah 3 kali. Sementara kepala dan kedua telinga hanya cukup 1 kali saja. Contohnya seperti ini, ambil air, kemudian dari kepala ke belakang, balik ke depan, kemudian ke telinga. Itu yang sunnah, hanya cukup 1 kali saja, sebagaimana pembahasannya sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, membasuh kedua kaki masing-masing 3 kali. Dan semua anggota wudhu boleh dibasuh masing-masing 1 kali, dan tidak masalah 2 kali, termasuk sunnah 3 kali. Kecuali membasuh kepala dan telinga, ini hanya cukup 1 kali saja, sebagaimana hadis yang dikenal dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau hadis Humran. Humran ini maula Utsman. Jadi Humran dulu seorang budak dimerdekakan oleh Utsman. Maka dalam hadis tersebut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan gambaran bagaimana sifat wudhu Nabi SAW. Gambarannya adalah sebagaimana tadi kita sampaikan. Dan terakhir ditutup dengan doa yang sering kita dengar dan kita sudah hafal insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan anggota wudhu ini harus dilakukan secara berurutan. Berurutan di sini ada 2 catatan. Catatan yang pertama adalah tartib, artinya tertib, dan catatan yang kedua adalah mualah. Mualah itu berurutannya secara langsung. Sebagaimana kita sampaikan, ada orang wudhu di rumah, dari mulai niat baca basmalah, membasuh kedua tangan, kemudian sampai di kaki dia belum cuci kakinya. Dia berangkat ke masjid, sampai di masjid tinggal nyambung cuci kaki. Ini namanya tidak mualah, dan itu tidak sunnah. Berbeda dengan orang yang sudah wudhu sempurna di rumahnya, kemudian nyampe masjid masih cuci kaki dulu baru masuk masjid, maka bebas-bebas saja, tidak ada kaitan dengan wudhu. Tapi kalau
yang pertama tadi wudu sampai wudu di rumah, ditinggalkan kakinya belum dibasuh, kemudian sampai di masjid baru lanjut dibasuh, ini tidak mualah dan itu tidak sunnah. Kalau ada yang melakukan, maka sebabnya karena kejahilannya, karena mungkin dia tidak paham, dan wallahu alam apakah sholatnya diterima atau tidak. Ini resiko. Oleh karenanya masing-masing harus belajar tentang urusan agamanya, sehingga dalam dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dalam dia menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, ada kemungkinan untuk diterima. Kemudian yang terakhir, kemarin juga sudah disampaikan tentang sunnah-sunnah wudu. Termasuk sunnah sebelum berwudu gosok gigi, atau kalau pengen afdal bersiwak. Kemudian juga termasuk sunnah sebagaimana tadi disampaikan, masing-masing anggota wudu dibasuh sebanyak 3 kali. Dan juga termasuk sunnah ketika dia istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, maka bahasa kita mungkin gampangnya yang serius begitu, yang semangat. Kecuali kalau lagi puasa, maka hati-hati, khawatir ada yang masuk ke dalam perut sehingga status puasanya menjadi batal. Kemudian juga termasuk sunnah tadi disampaikan ketika membasuh muka, kalau yang punya jenggot dia menyela-nyela jenggotnya. Dan termasuk sunnah ketika dia mencuci kedua tangan dan kedua kakinya, dia menyela-nyela jari jemarinya. Kemudian sudah dibahas juga yang sebelumnya, yang sebelumnya. Baik. Sebelumnya disampaikan tambahannya, termasuk sunnah adalah membasuh anggota wudu dimulai dari kanan terlebih dahulu, dari semua anggota yang ada kirinya. Kemudian juga termasuk sunnah anggota wudu dibasuh 2 kali atau 3 kali. Ini termasuk sunnah, sehingga 1 kali sudah cukup. Yang dikecualikan ketika membasuh kepala dan telinga. Kemudian termasuk sunnah yang terakhir diingatkan adalah tidak wudu dengan air berlebihan. Tidak wudu dengan air berlebihan. Ini maknanya ada 2. Mungkin kalau kita sekarang wudu pakai keran, maka kerannya yang sedang-sedang saja dinyalainnya. Atau juga termasuk makna ini yang kedua adalah tidak wudu membasuh lebih dari 3 kali. Nanti jadinya apa? Jadinya menyelisihi sunnah, dan menyelisihi sunnah itu tidak bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, man zada faqad asa'a wa zalama. Barang siapa yang dia sengaja ngelebihin, maka sama dengan dia telah melakukan hal yang tidak baik, dan sama dengan dia telah melakukan kezaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian juga kemarin sudah dibahas tentang apa saja yang membatalkan wudu. Yang pertama di halaman 19, yaitu apa saja yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya kubul atau dubur, BAK buang air kecil atau BAB buang air besar. Kemudian yang kedua, termasuk yang membatalkan wudu adalah kentut atau buang angin. Di dalam bahasa Arab ini ada 2 sebutannya. Yang pertama sebutannya durat, yang kedua sebutannya fusa. Kalau durat orang kentut bunyi, kalau fusa orang kentut tapi tidak bunyi. Dua-duanya membatalkan wudu. Adapun terkait dalam sholat, solusinya adalah seseorang boleh membatalkan sholatnya atau sholatnya dianggap batal. Yang pertama kalau dia mendengar bunyi suara buang angin, atau yang kedua dia mencium bau. Ya walaupun tidak ada suaranya tapi dia cium bau, dan tentunya seseorang bisa membedakan mana bau buang angin dan seterusnya, antara bau itu dengan bau masakan misalnya. Ini seseorang bisa membedakan, maka dia batal sholatnya. Kemudian yang ketiga termasuk pembatal wudhu adalah hilang kesadaran, baik karena gila, atau karena dia pingsan, atau karena dia mabuk, atau tidur nyenyak. Dan kemarin sudah disampaikan, tidur Jumatan itu tidak tergolong tidur nyenyak.
sehingga tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau tidur Jumatannya yang tidurnya nyenyak, dia nggak sadar, sehingga kalau dia misalkannya contoh buang angin, dia nggak berasa, maka seperti itu membatalkan wudu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sebagaimana hadis disebutkan, Nabi SAW pernah satu hari ketika sholat isya, normalnya mungkin kalau di kita sholat isya ini setengah 8, jam 8 kurang atau jam 8, Nabi SAW di kala itu keluarnya agak maleman, sampai disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka duduk di masjid nungguin terkantuk-kantuk mereka. Bayangannya kayak ketika orang Jumatan tidur ngantuk, seperti itulah. Nah, ketika Nabi SAW datang kemudian qomat mengimami para sahabat, mereka tidak ngambil wudu ulang, mereka tidak ngambil wudu lagi, dan Nabi SAW lanjut sholat, tidak mengingatkan yang tadi tidur ambil wudu, tidak. Maka ini menunjukkan itu tidak membatalkan wudu. Kemudian termasuk yang membatalkan wudu di halaman 20, kemarin sudah disampaikan penjelasannya, yaitu menyentuh kemaluan. Ini salah satu pendapat para ulama. Ya, salah satu pendapat para ulama, menyentuh kemaluan dengan tangan disertai syahwat ini membatalkan wudu. Baik kemaluan sendiri, atau mungkin kalau suami istri, kemaluan istrinya seperti itu, atau mungkin cuci punya anaknya misalnya, atau yang lainnya, makanya termasuk membatal wudu. Tapi kalau tanpa syahwat, biasa saja, mungkin karena nyuci orang tuanya yang lagi sakit dan yang lain-lain misalnya, maka ini tidak termasuk membatal wudu. Ini pendapat yang disampaikan oleh penulis hafizahullah. Kemudian juga termasuk pembatal wudu adalah memakan daging onta. Penjelasannya sudah disampaikan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Dan hikmahnya, kata para ulama, makan daging onta itu bawaannya panas, dan itu bisa diredakan dengan wudu. Itu diantara hikmah yang kita ketahui. Kemudian kemarin juga sudah dibahas tentang apa saja yang diharamkan bagi orang yang berwudu. Di antara pendapat para ulama disebutkan, orang yang tidak punya wudu tidak boleh memegang Al-Quran. Dan ini salah satu pendapat para ulama, walaupun kalau saya pribadi memilih pendapat boleh memegang Al-Quran tanpa wudu. Tapi ketahuilah, salah satu pendapat para ulama menyampaikan tidak boleh. Dalilnya sama, hanya beda pemahaman saja. Dalilnya sama, seperti dalam Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang sudah bersuci, sudah ambil wudu. Ini diantara para ulama menyebutkan tidak boleh megang Quran kecuali berwudu. Sebagian ulama menyebutkan itu maksudnya adalah yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak ada menyentuh kecuali para malaikat yang suci. Dan para ulama menyebutkan sebagaimana disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah papasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minggir, lalu nggak lama ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya, "Kenapa tadi minggir?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Saya lagi najis tadi, nggak mau ketemu dengan Nabi, kondisi lagi najis, karena ada wajib mandi besar tapi belum mandi." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Orang beriman itu enggak najis. Makanya menunjukkan orang beriman itu suci, sehingga salah satu pendapat para ulama menyebutkan megang Quran tanpa berwudu boleh. Walaupun ada sebagian ulama menyebutkan tidak boleh. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah. Kemudian termasuk yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang belum punya wudu adalah tidak boleh sholat. Sebagaimana hadis tadi disebutkan, Allah tidak menerima sholat kecuali orang itu melakukan toharoh terlebih dahulu. Kemudian juga termasuk yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang
tidak punya wudu, para ulama menyebutkan tawaf. Ya, tawaf ini harus wudu terlebih dahulu. Walaupun pendapat yang saya pilih, yang kuat insyaallah, tawaf tanpa wudu dibolehkan. Karena disebutkan hanya ada asar saja menyebutkan katanya tawaf itu sama dengan sholat. Sementara pada hakikatnya tawaf keliling Ka'bah dari gerakannya aja beda dengan sholat. Sehingga sebagian ulama menyebutkan tanpa wudu tawaf tetap dibolehkan. Oleh karenanya bahasanya adalah yang lebih afdal tetap kondisi berwudu, karena setelah tawaf ada namanya sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Tapi pada hakikatnya tanpa wudu pun ini tidak masalah, wallahu alam. Dan yang terakhir kemarin dibahas tentang masalah tata cara tayamum. Kemudian lanjutannya kita perhatikan di halaman 33 tentang tata cara mandi besar, tentang tata cara mandi junub. Ini penting untuk dipahami oleh kaum muslimin tentang tata cara mandi junub. Para ulama menyampaikan tata cara mandi junub ada 2. Tata cara mandi junub ada 2. Yang pertama secara global, dan yang kedua secara rinci. Yang membedakan adalah niat. Artinya apa? Artinya tata cara mandi junub secara global sama seperti mandi pagi sore. Sama seperti mandi pagi sore. Ujung rambut sampai ujung kaki basah. Kecuali dengan sebagian perempuan yang kondisi-kondisi tertentu mereka mandi hanya dari bahu sampai kaki saja gitu. Itu bukan mandi junub namanya. Bukan gambaran mandi junub secara global yang dimaksud, bukan. Kalau laki-laki biasanya mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah. Maka itu diantara sifat mandi junub yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan para ulama menyampaikan ketika ada orang nyemplung di kolam renang dari ujung rambut sampai ujung kaki basah, maka itu sudah salah satu sifat mandi junub. Yang membedakan adalah niat. Ada orang nyemplung di kolam renang, niatnya bukan mandi junub, niatnya berenang. Ada orang mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah, niatnya bukan mandi junub, tapi niatnya mandi pagi sore biasa, maka tidak dikatakan sebagai mandi junub. Hanya saja kita ingin membahas sifat mandi junub seperti apa. Di antara sifat mandi junub ada 2. Ada pertama secara global, yang kedua secara rinci. Secara global bahasa kita, bahasa sederhananya sama seperti mandi pagi sore. Itu secara global. Jadi ada orang yang dia mungkin kena kewajiban mandi junub dikarenakan mimpi basah misalnya, sehingga keluar air mani. Dan ingat, mimpi basah mandi junub patokannya keluar air mani atau tidak begitu. Kalau tidak keluar air mani, maka dia tidak kena wajib mandi junub. Dasarnya adalah salah seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga kena wajib mandi junub?" Kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, in ra'atil ma." Nabi bilang, iya, perempuan kena wajib mandi junub kalau dia ngelihat keluar air mani. Jadi ketika dia bangun, kemudian lihat di kainnya ada air mani, berarti kena wajib mandi junub. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi kalau mimpi patokannya keluar air mani atau tidak. Berbeda dengan suami istri. Ya, suami istri ketika sudah
bertemu antara dua khitan. Kan kalau laki-laki dikhitan, perempuan juga dikhitan. Maka dalam ungkapan hadisnya Nabi SAW membahasakannya kalau dua khitan bertemu maka sudah kena kewajiban mandi junub walaupun tidak keluar air mani. Maka di sini buat mereka-mereka yang kena wajib mandi junub disebabkan karena hal-hal yang memang akhirnya dia diwajibkan mandi junub, caranya ada dua. Caranya secara global, bahasa kita kayak mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah, atau secara rinci. Yang membedakan adalah niat. Makanya kalau kita ditanya apa pengertian niat, apa definisi niat, kata para ulama definisinya ada dua. Yang pertama, niat itu pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya kalau kita belajar tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan terbahas antara imam sholat dengan makmum beda niat. Apa hukumnya? Jawabannya dibolehkan. Dasarnya apa? Dasarnya salah seorang sahabat pernah sholat isya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pulang ke kaumnya, sama kaumnya dipanggil, disuruh ngimamin sholat. Sementara tadi dia udah sholat. Akhirnya dia maju, dia ngimamin sholat isya. Kemudian makmum ikut sholat bersamanya. Statusnya dia jadi imam, hitungannya sholat sunnah. Walaupun gerakannya 4 rakaat, tapi hitungannya sholat sunnah. Dan ini termasuk perkara yang syar'i, karena memang ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buat makmum maka dia sholatnya sholat wajib. Nah, buat makmum dia sholatnya sholat wajib. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan satu kasus, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beres sholat di masjid. Dikala itu ada 2 orang yang di belakang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, kenapa kalian tidak sholat? Kemudian orang tadi bilang, kita udah sholat di masjid lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya sholat lagi. Dan hitungan sholat di sini adalah sunnah buat dia. Maka niat adalah pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Oleh karenanya, misal ketika kita datang ke masjid dekat rumah, kemudian di situ ada kajian misalnya, tapi kita udah sholat di musola dekat rumah misalnya. Ketika kita datang sholatnya belum beres, maka yang sunnah kita tetap gabung, nimbrung, ikut sholat lagi di situ. Sholat yang tadi kita lakukan di musola dekat rumah hukumnya adalah wajib dan sudah gugur kewajibannya. Kemudian yang sekarang depan mata di masjid lagi belum beres sholatnya, buat kita disunahkan untuk gabung ikut sholat dan terhitung sebagai amalan sunnah tambahan. Itu maksud definisi niat yang pertama, pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian definisi niat yang kedua adalah pembeda antara ibadat dengan adat. Ini yang kita maksudkan. Adatnya mandi pagi sore, ujung rambut sampai ujung kaki basah, tapi dia bukan mandi junub. Kemudian ada orang lain yang dia di satu sisi adatnya seperti itu, di sisi lain di hari itu dia lagi niatin mandi junub karena ada hal sesuatu yang menyebabkan dia harus mandi junub. Sama gerakannya secara global, tapi yang membedakan adalah niat. Niatnya bagaimana? Kata para ulama, niat dalam hati. Niat dalam hati. Adapun orang-orang yang mengajarkan ungkapan-ungkapan niat-niat khusus, seperti kalau wudu itu nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghar. Mungkin kalau mandi, apa kalau mandi bunyinya? Nawaitu apa? Nawaitul gusla liraf'il hadatsil akbar, begitu ya. Itu cuman bahasa Indonesia yang diarabin doang. Itu cuman bahasa Indonesia yang diarabin doang. Adapun statusnya apakah benar keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan, ini yang perlu pertanggungjawaban khusus.
Oleh karenanya kita jangan sok-sokan ngajarin kalau pengen mandi junub, ini loh niatnya diajarin sama Nabi. Sementara kita belum tahu kepastiannya benar apa enggak. Ini perlu tanggung jawab khusus. Sementara para ulama menjelaskan niat hanya di dalam hati saja. Yang Nabi sebutkan, hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalannya apa? Oh, amalannya mandi, ujung rambut sampai ujung kaki basah. Tergantung niatnya. Niatnya apa? Oh, niatnya ternyata mandi junub. Boleh. Ini kita hanya ingin menyampaikan sifat mandi junub yang pertama secara global. Sekarang kita lanjutkan sifat mandi junub secara rinci di halaman 33. Tata cara mandi junub. Yang pertama di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, berniat mandi junub di dalam hati. Ini yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang nanya bunyi niatnya bagaimana, dalam hati nggak ada bunyinya. Jadi ini adalah pekerjaan hati yang membedakan antara ibadat atau adat. Dia biar biur tapi niatnya mandi junub. Kemudian yang kedua, dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Sekarang sebelum dilanjut, kita bisa lihat di halaman sebelumnya. Di sini disebutkan tata cara mandi junub, ringkasan dari kitab Al-Mabhasus Sadisu wal Ishrun, Salatul Marid, Juz'un min Salatil Mu'min. Penulis Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Yang tahu ada buku kecil, buku zikir sehari-hari, namanya Hisnul Muslim. Ini juga karya beliau rahimahullah. Maka tata cara mandi junub yang disebutkan di sini itu langsung bersumber dari kitab yang tadi disampaikan atau yang ditulis di halaman sebelumnya. Nah, kita hanya menjelaskan tambahan-tambahannya nanti sedikit. Yang pertama tadi, berniat mandi junub di dalam hati. Tadi sudah dijelaskan, dasarnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Dia biar biur niatnya apa nih? Oh, mandi junub. Maka itu yang membedakan antara adat dengan ibadat. Yang kedua, dia baca bismillah. Dia baca bismillah. Kenapa dia baca bismillah? Hal ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebetulnya hadis ini adalah sebagai pendukung poin nomor 1, yaitu berniat mandi junub di dalam hati. Adapun poin nomor 2, mengucapkan bismillah. Yang pertama, diingatkan bahwa mengucapkan bismillah bukan di dalam kamar mandi. Yang kedua, dalilnya kenapa mengucap bismillah adalah hadis yang pernah kita dengar, bahwa setiap amal perbuatan yang tidak didahului dengan basmalah maka itu dianggap sia-sia. Sehingga termasuk sunnah baca basmalah. Akan tapi kalau tidak pun tidak masalah, sebagaimana sudah disampaikan penjelasannya di halaman yang keempat. Ya, di halaman yang keempat, setelah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah. Kalau kelewat bagaimana? Kalau kelewat tidak masalah, wudunya tetap dianggap sah. Walaupun dia buka keran, cuci tangan, langsung wudu dari awal sampai akhir, baca doa setelah wudu tanpa basmalah, wudunya tetap dianggap sah. Begitu juga dengan mandi junub. Kemudian yang ketiga, tata cara mandi junub secara rinci berikutnya adalah membasuh telapak tangan 3 kali. Artinya mencuci telapak tangan 3 kali. Ini sama kasusnya dengan sunnah ketika orang tidur malam, dia bangun sebelum wudu, yang dilakukan adalah cuci telapak tangan 3 kali. Sehingga dengan wudu berarti totalnya 6 kali. Tapi sekali lagi yang membedakan adalah niat. 3 kali pertama dia niatkan karena dia bangun tidur malam, termasuk sunnah cuci tangan 3 kali, itu dia lakukan. Kemudian 3 kali yang berikutnya termasuk sunnah adalah cuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Walaupun totalnya 6, tapi yang membedakan adalah niatnya.
Kemudian yang keempat, mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya, atau bahasa simpelnya mencuci kemaluan dan sekitarnya. Kemudian terkait pembahasan ini, maka diingatkan kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengawali pertanyaannya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Baru perempuan ini nanya, perempuan kalau mimpi basah perlu mandi atau tidak? Karena ini kan pertanyaan yang kalau kata orang Jawa mungkin wagu begitu ya. Perempuan ini udah bilang di depan, "Ya Rasulullah, Allah tidak malu dalam hal kebenaran." Maka baru perempuan ini nanya, "Perempuan kalau mimpi basah wajib mandi junub nggak?" Rasulullah jawab, "Iya, kalau dia ngelihat ada air mani yang keluar." Berarti kalau tidak, berarti tidak wajib. Beda kasus dengan yang tadi kita sampaikan, suami istri misalkannya sudah khitan ketemu khitan, walaupun nggak jadi berhubungan, nggak keluar air mani misalnya, maka ini sudah kena kewajiban mandi junub sebagaimana riwayat yang pernah kita sampaikan. Termasuk di sini disebutkan yang keempat, urutan tata cara mandi junub secara rinci, mencuci kemaluan dengan tangan kiri serta membersihkan kotoran yang terdapat padanya, ya, cuci kemaluan dan sekitarnya. Artinya kita ngebahasain ini, ya tadi Allah tidak malu dalam kebenaran. Memang pembahasannya lagi pembahasan ini seperti itu. Kemudian yang kelima, meletakkan tangan kiri dan mengusapkannya ke tanah yang suci atau tembok dengan cara menggosok-gosokkannya kemudian membasuhnya dengan air. Itu maksudnya begini. Jadi ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau habis dicuci, normalnya di tangan kita ini kan ada ada bekas kotoran begitulah. Maka kalau bahasa kita dipeperin ke tembok. Meperinya dalam rangka apa? Biar bersih. Ya mungkin kalau sekarang tanpa dipeperin ke tembok, kemudian dicuci maksimal dengan air, ditambah lagi dengan sabun, itu sudah bersih gitu. Akan tetapi kalau ngomongin soal sunnah, maka sunnah ini tetap tidak hilang. Sehingga kalau ada yang mengamalkan, ibaratnya kalau kita megang sesuatu di atas meja kotor, tahu-tahu kan kita peperin ke tembok begini-begini tuh. Kita ngapain kita peperin? Karena dalam rangka biar kita ngebersihin begitu kan. Gambarannya seperti itu. Ini termasuk sunnah. Kalau misalkannya kita tidak perlu melakukannya karena menurut kita sudah cukup dengan air yang maksimal, dengan sabun yang maksimal, sudah bersih, maka tetap secara amanat ilmiah kita tetap harus paham, termasuk perkara sunnah yang disebutkan di poin kelima. Kita memahaminya sebagai amanat ilmiah. Jangan sampai nanti kita gara-gara nggak paham masalah ini dikiranya ciri-ciri aliran tertentu begitu. Tidak. Akan tapi ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, berwudu secara sempurna seperti layaknya wudu untuk sholat. Berarti di halaman 33, di halaman yang pertama ini ingin menyampaikan kepada kita untuk mandi junub. Untuk mandi junub, yang pertama adalah niatin dalam hati, kemudian baca bismillah, kemudian baca doa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian jangan lupa cuci tangan dulu, kemudian bersih-bersih kemaluan dan sekitarnya terlebih dahulu. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang perlu dipeperin ke tembok, ini termasuk sunnah, peperin ke tembok, baru lanjut bersih-bersih lagi. Beres itu udah siap, baru lanjutannya kita ambil wudu normal seperti wudu untuk sholat. Itu kesimpulan di halaman yang pertama, di halaman 33. Kemudian kita lanjut di halaman yang terakhir, di halaman 34, nomor 7, memasukkan jari jemari ke dalam air lalu menyela-nyelati rambutnya sehingga menyentuh kulit kepalanya. Ini memaksudkan kalau bahasa kita mungkin keramas sampai rata,
seperti itu. Selanjutnya menyiramkan air ke kepala sehingga 3 genggam, sebanyak 3 genggam, dengan menggunakan kedua tangannya yang dimulai dengan kepala sebelah kanan, dilanjutkan sebelah kiri, kemudian bagian tengah. Berarti di sini ingin menyampaikan kepada kita, yang pertama tadi rambut dibasahin dulu, rata semuanya udah basah. Kemudian yang kedua, nyiram kepala cuma 3 genggam doang, ibaratnya 3 gelas aqua doang. Ingin mengajarkan kepada kita jangan mubazir dalam menggunakan air. Yang nggak tahu juga di zaman itu air susah atau tidak. Yang jelas di zaman sekarang walaupun air alhamdulillah gampang, ketika diamalkan cara yang tadi, ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai air gelas aqua 3 kali. Yang sebelah kanan dulu ratain semuanya kira-kira basah begitu, yang sebelah kiri ratain semuanya kira-kira basah, yang tengah ratain semuanya kira-kira basah. Ya mungkin buat orang yang nggak terbiasa sulit tergambarkan gitu kan, tapi kalau mau dicoba bisa. Sebagaimana pernah kita sampaikan terkait sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di YouTube salah seorang syekh mencontohkan wudhu dengan segelas aqua. Coba aja di searching wudhu dengan 1 gelas air, 1 gelas, nanti mungkin salah seorang saya akan muncul gambar seperti itu, wudhu bisa gitu kan. Maka karena ini adalah kajiannya kajian ilmiah, yang disampaikan amanatnya amanat ilmiah. Sifat mandi junub Nabi SAW tadi setelah beres ambil wudhu, maka basahin rambut, kemudian siram 3 kali. Bahasanya di sini dengan air segenggam. Bahasa kita mungkin dengan air segelas aqua. 3 genggam berarti 3 gelas aqua. Kanan, kiri, tengah, pastikan semuanya merata. Kemudian yang ke-8, meratakan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh, yang dimulai dari tubuh bagian kanan kemudian sebelah kiri. Berarti yang kepala tadi sudah pasti rata. Ketika disiram yang kanan, kiri, tengah. Kemudian sambil dirata-ratain dikit ke bagian bawah. Kemudian sisanya berarti yang ke-8, meratakan air ke kulit kepala dan seluruh bagian tubuh, yang dimulai dari tubuh bagian kanan kemudian sebelah kiri. Berarti diratain yang kanan kira-kira udah basah semua, yang kiri kira-kira udah basah semua. Kemudian yang ke-9, memperhatikan anggota tubuh yang kemungkinan tidak tersentuh air, seperti misalnya pusar, ketiak, pangkal paha, dengan menggosok-gosok bagian tersebut, serta tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Tidak boleh terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Nah, berarti dari keterangan ini ternyata sifat mandi junub yang mungkin kita amalkan selama ini, mungkin istilahnya sudah sangat sempurna sekali begitu dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sekali waktu mungkin Allah memberikan ujian, ada kesulitan air, atau di beberapa daerah yang mengalami kesulitan air, maka dikala itu dia terkena kewajiban mandi junub, maka dia bisa mengamalkan hal ini. Memulai mandi junub, masuk ke kakus, masuk ke kamar mandi, ke toilet atau tempat mandi, dengan dia punya niat, dia udah baca basmalah, kemudian dia bersihkan kemaluan dan sekitarnya, kemudian dia ambil wudhu, kemudian air seadanya, dia sebagian dia siram kepala kanan dulu, sebelum mulai dia udah basahin rambutnya dulu, udah rata, kemudian dia siram kanan, kiri, tengah, kemudian dia basahin yang kanan, basahin yang kiri, tinggal dipastiin yang belum kena air dikenain, kemudian di sela-sela yang mana lagi yang belum kena air dikenain, selesai dia mandi junub. Sementara yang kita amalkan bagaimana? Yang kita amalkan yang pertama, mandi junub biar biur semuanya basah, puas, enak. Kemudian yang kedua, kita sabunan bahkan dari ujung sampai ujung digosok-gosok begitu. Kemudian yang ketiga, kita bilas, siram lagi, biar. Sebagian orang nggak puas, sabunan lagi, mandi lagi. Wah, udah sempurna sekali ya dari petunjuk Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Cuman tentunya ketika dibarengi dengan ilmu, dengan pengetahuan ilmiah, ini tentunya lebih berkah lagi amalannya. Tentunya dia lebih yakin lagi. Tentunya dia lebih bersyukur lagi begitu. Alhamdulillah air banyak. Dan tetap catatannya jangan mubazir, irit air ini tetap berlaku. Tapi ini bisa dikembalikan kepada kaidah yang menyebutkan al-ada muhakkamah. Adat bisa jadi patokan hukum. Ya, masing-masing silakan menyesuaikan tidak mubazirnya tuh seperti apa begitu. Ada sebagian orang yang kalau mandi itu di kamar mandi lamanya minta ampun. Dan mungkin dia terhitung mubazir. Maka orang yang seperti ini perlu dinasihati begitu kan. Tapi kalau memang orang di kamar mandi mandinya normal, kemudian juga memang seirit-iritnya dia ya bisanya cuman begitu, ya nggak bisa kita langsung menyimpulkan dia mubazir, tidak. Ini tentang sifat mandi junub Nabi SAW secara terperinci, dan ini termasuk bagian pendukung dari pembahasan sifat wudhu Nabi SAW. Maka dengan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bisa sebagai bekal kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya insya Allah akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilanjutkan, apakah ada pertanyaan terkait pembahasan? Tafadhol Pak. Tadi Ustaz mengatakan orang yang itu dilakukan kita sendiri. Apakah bisa mandi itu dilakukan orang lain? Bagaimana? Ada pasien masuk, ternyata di asesmen dari riwayatnya dia pernah berhubungan. Lalu dia tanpa tulisan, nggak mau misal disuruh sholat, nggak mau sholat, ternyata dia sudah belum masuk sebelum kita sakit dan berhubungan dulu dengan pasangannya. Bolehkah menjadi wakil sama perawat? Taib. Jadi apa hukumnya mandi junub dimandikan oleh orang lain? Dalam hal ini kasusnya adalah pasien masuk rumah sakit, namanya sakit kita nggak tahu ya. Dia setelah berhubungan dengan suaminya atau istrinya, kemudian Allah menakdirkan dia sakit, sementara dia belum melakukan toharoh. Apakah boleh dimandikan dengan orang lain, mungkin dengan petugas kesehatan? Jawabannya wallahu alam. Jawabannya wallahu alam. Ini tidak boleh. Tapi ada solusi yang lain. Solusi yang lain adalah dengan cukup bertayamum. Hanya saja yang bersangkutan ini harus paham dan harus yakin. Karena tentunya mandi junub dengan tayamum beda rasa. Kalau yang bersangkutan yang pertama dia tidak paham, yang kedua misalkannya dia tidak yakin, ya misalkannya dia tidak yakin, ya dia bakal ngerasa nggak afdol aja gitu, cuman tayamum. Oleh karenanya nasihatnya adalah orang yang sakit, yang bersangkutan ini mestinya normalnya dia harus mempelajari urusan agamanya. Dia harus belajar, dia harus paham gimana kalau begini, kalau begini, kalau begitu, dan yang lain-lain. Nah, buat kita ketika mendapati pasien seperti ini, maka kita sharing. Kita bilang, Pak, kalau misalkannya Bapak ada, misalkannya Bapak-bapak gitu ya, kalau misalkannya Bapak ada kewajiban mandi junub, kalau memang tidak memungkinkan untuk mandi junub, setahu yang pernah saya pelajari, bisa digantikan dengan tayamum. Atau kalau misalnya Bapak tidak punya kemampuan berwudu, jadi kita nggak fokus ke satu titik biar dia nggak ngerasa risih gitu kan, kita kasih hal yang lain. Atau kalau memang Bapak tidak sanggup untuk berwudu, tidak sanggup untuk menggunakan air juga sama, itu bisa digantikan, solusinya adalah dengan tayamum. Atau yang terakhir, kalau misalkannya Bapak tidak mungkin untuk semuanya, maka tetap sholat itu tidak gugur, tetap sholat walaupun tanpa toharoh. Loh, katanya sholat tanpa toharoh nggak diterima sama Allah. Betul, itu hukum asalnya.
Tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa dilakukan wudu, tidak bisa dilakukan mandi junub, tidak bisa dilakukan tayamum, maka itu semua termasuk al-ma'fu anhu, termasuk yang dimaafkan. Tinggal hitung-hitungannya antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas salatnya tidak gugur. Sebab penggugur salat itu hanya dua. Yang satu kematian, orang kalau udah mati nggak perlu sholat. Yang satu gila. Jadi kalau gila nggak perlu sholat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas, Pak. Termasuk pasien yang haid. Ketika dia suci dari haidnya, bagaimana solusinya? Seperti itu. Sama. Pasien wanita yang haid, ketika dia selesai dari haidnya, sementara dia kondisi masih dalam perawatan, nggak bisa dia mandi. Mungkin kalau udah segera, dia nggak pakai nanya, dia udah mandi, cuman posisi memang masih dirawat seperti itu. Tapi yang jadi masalah, dia nggak ada kemampuan, dia masih lemas, masih dalam perawatan dan seterusnya. Bagaimana solusinya? Solusinya sama, dia tayamum. Kalau dia sudah yakin bersih dari haidnya, solusinya maka tayamum. Dan solusi terakhir, nggak bisa gunakan air, nggak bisa tayamum, sholatnya dia nggak gugur. Ya, sholatnya dia nggak gugur. Dia tetap wajib sholat walaupun tanpa tayamum yang solusi terakhir itu. Wallahu a'lam. Jadi kewajiban sholat tidak gugur. Dan yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Makanya kita dengar beberapa riwayat menyebutkan ada satu daerah pengen diserang, mereka dengar azan dulu, ada sholat apa enggak begitu. Ketika ada sholat, enggak jadi diserang, seperti itu. Sehingga sholat hukumnya adalah wajib. Sehingga sampaikan kepada kaum muslimin, sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, sholat ini hukumnya adalah wajib. Sebagian ulama menyebutkan orang yang enggak sholat dihukumi kafir. Sebagian ulama menyebutkan orang yang enggak sholat ini dimatiin. Beres dia mati, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau yang nganggap kafir, ini gak cuma dimatiin, tapi diperangi, lebih kasar lagi. Tapi bukan berarti dengan modal kalimat ini kita merangi orang yang gak sholat, kita matiin orang yang gak sholat, bukan. Tapi dengan modal ini adalah kita memberikan motivasi kepada mereka yang belum sholat, yang malas sholat, supaya mereka rajin sholat, supaya mereka perhatian dengan sholat. Bukan dengan modal ini kita matiin orang yang gak sholat, bukan. Karena yang berhak melakukan itu adalah ulil amri. Sementara ulil amri kita kan tahu sendiri kayak begini, begitu kan. Dan kita juga bukan ulil amri, ya sudah, kita serahkan urusannya kepada Allah. Tugas kita hanya berdakwah saja. Wallahu a'lam. Ada hal yang lain? Nah, Ustaz, apakah tata cara mandi junub ini sama dengan mandi setelah haid, nifas, dan wiladah? Terima kasih. Tayyib, apakah tata cara mandi junub sama dengan mandi setelah haid, nifas, dan wiladah? Wiladah itu bahasa kerennya, bahasa Arabnya. Artinya nifas, artinya lahiran, begitu ya. Nah, jadi mandi junub yang dibahas, tata caranya ini adalah untuk semua hal-hal yang orang itu harus mandi junub. Jadi orang itu mandi junub kenapa? Karena mimpi, sama tata caranya. Orang itu mandi junub kenapa? Oh, karena berhubungan suami istri, sama tata caranya. Orang mandi junub kenapa? Karena haid, nifas, wiladah, lahiran. Kalau habis lahiran nggak wajib mandi junub, ya. Buat penanya diingat, wiladah artinya lahiran. Tapi kalau wiladah hanya bahasa keren saja, yang dimaksudkan adalah nifas, maka mandi junub. Tapi setelah lahiran ini tidak disunahkan mandi junub. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, punya anak berapa kali itu? Gak ada riwayatnya Khadijah lahiran habis Gak ada riwayatnya Khadijah mandi junub habis lahiran, habis wiladah, begitu. Tapi kalau wiladah yang dimaksud adalah nifas, kesimpulannya adalah semua tata cara mandi junub sama. Ada tata cara yang global, yang membedakan adalah niat. Ada tata cara yang rinci. Sementara yang kita amalkan, masya Allah, insya Allah sudah lebih dari cukup, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penanya paham. Ada lagi? Cukup? Ada waktu 1 menit lagi, karena di jadwal sampai 13.30.
Baru 13.29. Iya, silakan terakhir. Tadi kan yang soal mandi junub tadi habis membersihkan kemaluan itu kan terus ngebersihin tangan terus meperin ke tembok. Itu kalau nggak meperin ke tembok bisa diganti dengan sabun nggak kira-kira? Taib, tadi disebutkan termasuk urutan dalam mandi junub adalah membersihkan sekitar kemaluan, kemudian mengusapkan ke tanah atau ke tembok. Ini termasuk sunnah. Pertanyaannya, apabila diganti dengan sabun atau dengan air atau tanpa itu, apakah cukup? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Hanya saja ketika ada orang yang melakukan dalam rangka mengamalkan sunnah, maka itu pahala buat dia. Akan tapi kalau ada orang meninggalkan itu, bukan berarti mandi junubnya tidak sah. Mandi junub tetap sah, dan masya Allah, subhanallah, yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, mandi junub sudah lebih dari cukup insya Allah. Jelas insya Allah? Wallahu alam, sudah cukup pas 13.30. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Pertemuan berikutnya kita masuk ke kutip yang ini insyaallah, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.